Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom juga saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah kita, baik yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti kita dari live streaming. Dan saat ini mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh Mazmur 63 ayat 3 sampai 6. Demikianlah aku memandang kepada di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada itu. Bibirku akan memegang. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah dan kesetiaan Tuhan. Sepanjang minggu-minggu ini Tuhan menolong kami dan memberkati kami dengan sukacita dan sejahtera dan kesehatan yang sempurna. Saat ini tibalah hari di mana kami boleh mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Dan biarlah ibadah ini membawa kami agar kami semakin hari semakin lebih mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini ada kasih dan berkat Tuhan terus menyertai dalam hidup kita. Dan kata ini pujian bahwa melukis cakrawala kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh besar dan amat besar. Dialah Allah satu-satu dekat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengangkat diri dengan pujian, datanglah ke Tuhan. Kita
Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Datang dengan pujian, goodness of God. Kami mengasihi Engkau karena berkat Tuhan terus bercurah dalam hidup kami. All I need, I am in your
memberkati kami dengan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami di pagi hari ini Tuhan. Kami bisa menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Kau dipermuliakan Bapa. Kami juga akan siap belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan dengan penuh hikmat, sehingga kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan dan kebutuhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kata persembahan di dalam dan kita naikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. dalam
Bapak sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan saat ini anak-anak kami akan berpisah dari ruang ibadah ini untuk menuju ke sekolah minggu. Dan Tuhan akan memberikan pada mereka dasar-dasar iman melalui guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Berkati mereka dalam setiap pertumbuhan iman mereka yang semakin hari semakin akan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kita akan mempersiapkan kita untuk mengenalkan kenalan Tuhan yang akan banyak dari Santoso. Sebelum kita mengenalkan kenalan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 10. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita baca silih berganti. Kami yang di depan akan membaca ayat 5, Bapak Ibu Saudara ayat 6. Kita baca silih berganti. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam dirimu, Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara, ayat 6. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian berjalan. Kita akan mengatakan bahwa kita siap mengiringi Tuhan seluruh hidup kita. Hanya di dalam Tuhan kita dapat kekuatan dan ketetapan.
Sehingga kami akan terus mengalami sebuah kekuatan, stamina yang datangnya dari Engkau ketika kami menjalani kehidupan ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena itu sekarang kami butuh Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi jalan hidup ini. Berbicaralah, kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan yang melayani yang sudah menolong kita semua untuk berbakti pada Tuhan pada saat ini. Juga terima kasih banyak kepada keluarga Safari Park Baptist Fellowship yang sudah merekrutku untuk melayani, dan ini adalah tahun kedua dan ini adalah tahun terakhir ya bagiku, karena memang kesehatanku ketika saya melayani di Brigade itu memburuk, jadi saya memilih sehat sehingga saya mengundurkan diri dari pelayanan, dan ini menjadi kesempatan yang terakhir untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Terakhir bukan berarti setelah ini saya dipanggil Tuhan nggak bertemu selamanya, ya bukan berarti itu ya, tapi dalam ikatan keluarga ini kesempatan yang terakhir, tapi dalam keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia bisa saja kita akan bertemu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya, lalu Bapak Ibu, siapa saudara? Ibu, kira-kira jawabannya apa ya? Siapa saudara? Siapa saudara? Jawabannya barangkali menyebut nama pribadi, ya, menyebut nama pribadi, tapi juga barangkali ada sebuah identitas yang lain yang engkau sampaikan yang terkait bahwa saya, engkau anak Tuhan. PPT-nya bisa langsung ditampilkan ya, PPT bisa langsung ditampilkan dan terus mengikuti apa yang saya sampaikan dan tidak usah pindah kemana-mana ya. Saya perhatikan komputernya hari ini agak bermasalah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ketika saya membuka dengan pertanyaan itu tadi, saya ingin membawa kita untuk merenungkan bahwa penting bagi kita untuk memahami identitas ya. Coba katakan bersama-sama karena ini penting ya. Katakan bersama-sama identitas. Yuk. Identitas. Penting bagi kita untuk memahami yaitu identitas kita secara khusus di dalam Yesus Kristus. Ya, penting ya. Mengapa ini penting? Karena tidak setiap orang bisa menemukan identitas yang sejati di dalam Yesus Kristus. Coba perhatikan baik-baik ya. Ketika
Saudara, ketika kita ini semakin asik dengan diri sendiri, asik dengan pekerjaan kita, kita semakin jauh dari Tuhan, maka identitas kita akan semakin gak jelas, akan semakin hancur. Tapi sebaliknya, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, maka kita semakin menemukan identitas kita yang sejati. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang merancang hidup kita, Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itu adalah identitas kita. Memang di bagian ini tidak dijelaskan ya. Ketika Tuhan menciptakan kita ini menurut gambar dan rupa Allah, dan itu adalah berbicara tentang identitas kita. Nah, jadi ketika kita memahami identitas kita yang baru, maka kita nanti juga akan menemukan bahwa di dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali potensi-potensi yang membuat kita bisa mengerjakan banyak hal, karena di dalam identitas yang baru di dalam Yesus Kristus, potensi rohani, potensi seluruh karunia rohani itu ada dalam hidupmu. Yang percaya berkata amin. Ya. Jadi seluruh potensi karunia-karunia rohani itu, ketika kita menemukan identitas kita yang sejati di dalam Yesus Kristus, semua karunia rohani itu, baik itu sudah ada dalam hidup ini, baik yang sudah bisa kita manifestasikan maupun yang masih tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini bisa jadi suatu saat ketika kita ada di dalam ladang misi, ada sesuatu yang dibutuhkan yaitu barangkali mukjizat, saat itu bisa jadi Tuhan akan nyatakan. Jadi pengalaman konkret ya, suatu saat ketika saya ada di dalam sebuah ladang, lalu ada orang yang sakit lumpuh, sudah berbulan-bulan itu tidak bisa jalan. Lalu saya diundang untuk berdoa. Ketika saya berdoa, lalu orang itu langsung berdiri. Waktu saya pulang mengantar, ikut mengantarku. Dan semua orang tidak menyadari itu, tetapi ketika saya sudah pergi, baru keluarganya bersukacita karena keluarganya yang lumpuh bisa jalan kembali. Dan peristiwa itu tidak berulang kembali. Karena Tuhan mengizinkan karunia mukjizat itu terjadi pada saat itu. Itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi penting bagi kita untuk merenungkan, untuk menemukan identitas sejati kita di dalam Yesus Kristus. Lalu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, tidak usah dipindah-pindah ya, tidak usah membuka Alkitabnya. Di dalam bacaan Alkitab kita tadi, yaitu yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 mulai ayat yang kelima tadi, itu juga berbicara tentang identitas. Coba saya akan bacakan dulu ya, untuk supaya memahami bagian-bagian firman Tuhan ini. Di sana berbunyi demikian: sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebentar, aku tak minum dulu ya, kok kering ya. Bapak Ibu, dari ayat ini saya menolong mengantar kita bahwa Timotius bersama neneknya, bersama ibunya, seseorang yang ada di dalam identitas yang benar. Dia memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dia memiliki hubungan yang benar, ya. Dia memiliki hubungan yang benar. Mereka, keluarga ini memiliki sebuah keintiman, keakraban dengan Tuhan. Nah, itu adalah satu hal yang menyatakan identitas Timotius, ibunya, neneknya di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus juga menyebutkan di sana
bahwa iman yang dimiliki itu adalah iman yang tulus ikhlas. Artinya apa kalau tulus ikhlas itu? Iman ini tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Semuanya tulus, apa yang dikerjakan semuanya keluar di dalam lubuk hati. Itu yang dimiliki oleh Timotius. Tapi juga mari kita tangkap di sini bahwa ketika Timotius memiliki iman yang sejati seperti itu, peran keluarga begitu besar, ya. Peran keluarga begitu besar, yaitu peran neneknya yang memberikan teladan, peran ibunya yang memberikan teladan. Bapaknya tidak disinggung karena memang bapaknya dari orang Yunani, sehingga barangkali sudah meninggal atau bagaimana, tapi nenek dan ibunya yang disinggung yang ada di sana. Nah, jadi itu menunjukkan kepada kita perihal iman yang dimiliki oleh Timotius yang menegaskan identitasnya, dan juga peran keluarga yang begitu penting yang juga menjadi pesan di dalam kehidupan kita, ya. Maaf ini. Lalu nggak bisa kebaca di sini. Lalu iman itu juga dipengaruhi dengan keselamatan. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang 9 dan 10, ya. Ayat yang 9 dan 10 dikatakan di sana bahwa keselamatan yang dimiliki, panggilan yang dimiliki itu semata-mata karena Allah yang memanggil, Kristus yang memanggil. Jadi ketika mereka diselamatkan, mereka dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, itu juga semata-mata karunia Allah. Itu adalah sebuah penghormatan yang diberikan Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang menjelaskan kepada kita sebuah identitas mereka beriman, mereka diselamatkan, mereka dipanggil oleh karena kasih karunia Allah saja. Bisa diklik lagi? Ya. Nah, kebenaran di atas itu menjelaskan bahwa identitas yang baru yang dipenuhi dengan kekuatan rohani, karunia-karunia rohani, karena di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai 10, 9 sampai 10, di situ menjelaskan tentang beberapa hal, ya, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Itu berbicara tentang identitas, sesuatu yang besar yang ada di dalam kehidupan ini. Lalu bisa diklik lagi. Lalu selanjutnya, tanggung jawab apa yang harus kita kembangkan di dalam identitas yang baru ini? Tanggung jawabnya terdapat di dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana demikian, karena itulah kuperingatkan engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan ke atasmu. Bisa diklik, ya. Nah, Bapak Ibu, saya langsung tuliskan di situ aja supaya tertolong, ya. Mengobarkan, ya, karunia Allah yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, itu adalah metafora dari sebuah bara api yang hampir mati, agar ditiup kembali, agar dinyalakan kembali. Saya waktu kecil masih bersama orang tua, lalu ketika orang tua memasak itu pakai kayu bakar, ya, kayu bakar. Ketika memasak sudah selesai, maka kayu itu diambil. Tetapi ketika kayu itu diambil, bara apinya itu masih ada di sana. Nah, lalu bara api ini ketika kayu dimasukkan lalu ditiupkan kembali, maka bara api itu bisa membara kembali. Akan ada api yang menyala kembali. Dan ini adalah sebuah kebutuhan di dalam kehidupan ini, yaitu agar supaya karunia-karunia rohani yang sudah ada dalam hidup kita ini dinyalakan kembali, ya, dinyalakan kembali, ya. Karunia Allah yaitu menjelaskan tentang pemberian-pemberian yang dari Tuhan. Lalu penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu adalah sebuah simbol yang menandakan orang itu dikukuhkan, orang itu ditabiskan, orang itu diberi otoritas kuasa yang dari Allah. Nah, itu sudah pernah terjadi atas Timotius, ya, atas Timotius.
Dan ini juga sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Secara khusus hamba Tuhan itu pernah ada penumpangan tangan, yaitu sebuah simbol pemberian otoritas rohani, dan itu bisa dikobarkan ya, lanjut titik lagi. Nah, lalu ayat berikutnya dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan bahasa dalam terjemahan yang baru adalah penguasaan diri. Jadi dalam ayat yang ke-6 tadi diperingatkan, tapi di sini juga langkah lanjutnya itu seperti ini. Bisa diklik kembali ya. Bukan roh ketakutan. Itu memiliki sebuah pengertian rasa malu ya. Perhatikan, kalau engkau malu bersaksi, maka rasa malumu itu akan melumpuhkan hidupmu untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, termasuk kecemasan yang berlebihan sehingga tidak ada keberanian untuk bertindak. Ini adalah anak-anak kalimat yang menjelaskan tentang jangan malu itu. Lanjut ya. Lalu roh yang membangkitkan kekuatan itu adalah sebuah kuasa yang dinamis, sebuah kekuatan ya seperti dinamo ya. Itu kata dinamis itu dari kata dinamo, dinamik, yang memiliki kekuatan ledak yang sedemikian besar. Dan itu gambaran tentang karunia Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah sebuah kekuatan yang besar ya. Lalu kasih, agape, adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, ketika kita melakukan sebuah pelayanan yang dengan kemurnian, dengan iman yang tulus ikhlas. Lalu ketertiban itu, atau juga disebut pengendalian diri, itu adalah memiliki sebuah pengertian akal sehat, kemampuan untuk berpikir jernih, serta disiplin yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, coba mari kita pikirkan demikian ya. Kalau kita punya semangat, kita punya kekuatan, tapi tidak ada kasih, kira-kira bagaimana? Maka kekuatan itu akan menjadi liar. Demikian juga, ada kekuatan, ada kasih akan melembutkan kekuatan itu, tapi tidak ada ketertiban, bagaimana? Itu juga akan menjadi sebuah kekacauan. Oleh karena itu diperlukan ketertiban. Jadi karunia-karunia Allah ini perlu dimanage sedemikian rupa dengan kekuatan yang dari Tuhan, yaitu kekuatan kasih dan ketertiban, pengendalian diri. Ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, agar kekuatan yang dalam hidup ini bisa terus kita pakai secara maksimal. Lanjut ya, ini adalah keberanian dan disiplin melayani, seperti metafora di dalam ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya di sana itu ada metafora tentang prajurit, lalu tentang olahragawan, tentang petani. Saya seorang olahragawan, sampai sekarang pun saya masih rajin olahraga. Dulu waktu masih remaja, saya itu kalau sering mengikuti berbagai macam pertandingan, sering mengikuti berbagai macam perlombaan. Kalau lari cepat di antara kawan-kawan itu, saya selalu menang ya. Dan ketika saya menjadi seorang olahragawan, ada disiplin ya, ada disiplin yang kami bangun supaya saya bisa mencapai garis akhir ya. Itu adalah satu bagian ketika karunia-karunia roh yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini, yang perlu kita minit sedemikian rupa agar supaya itu menjadi kekuatan yang besar. Lanjut. Lalu pada bagian ini perhatikan, pelayanan atau melayani membutuhkan pembaruan. Dalam pembaruan itu bukan hanya spiritnya saja, tetapi ada pencerahan dari kebenaran firman Tuhan. Ada ide baru, ada strategi baru, ada disiplin baru yang harus muncul di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, karena saya hidup di lingkungan gabungan Gereja Baptis Indonesia, sekarang ini di lingkungan gabungan Gereja Baptis Indonesia ada berbagai macam
metode pengembangan gereja, strategi pengembangan gereja. Ada gereja-gereja konvensional, tradisional, tapi digarap sedemikian rupa sehingga mengalami kemajuan-kemajuan. Lalu ada beberapa kawan-kawan dari Bandung di sini, ada satu strategi yang dikembangkan di Gereja Baptis Indonesia pertama itu, yaitu Simple Church. Dalam gereja Simple Church itu menekankan pergerakan yang sederhana. Rata-rata gereja itu pergerakannya itu hanya 3 saja, maksimal 4. Tetapi dengan pergerakan yang sederhana itu membuat produktivitas gereja itu juga menjadi lebih tinggi. Ketika saya mempresentasikan Simple Church di daerah Ambon di sana ya, di beberapa tempatnya, termasuk kawan-kawan yang ada di Jakarta itu berkata, ini bagus, ini menarik untuk dikembangkan di dalam sebuah gereja, karena ada pencerahan, karena ada ide-ide baru, ada pergerakan-pergerakan yang pasti. Nah, itu salah satu contoh aja. Lalu sekarang ini juga di lingkungan gabungan Gereja Baptis itu ada sebuah seminar-seminar yang terus ada, yang namanya itu pergerakan dari istilahnya adalah JRA, Jemaat Rumah Alkitabiah. Itu yang dibangun dari Korea melalui pendeta Hausung, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang belajar. Ketika belajar akhirnya merombak sistem manajemen yang ada, yang membuat pemuritan menjadi lebih efektif lagi, penginjilan menjadi lebih efektif lagi. Lalu juga ada tapi satu ini belum begitu populer di mana di Indonesia ini, tapi sudah dimulai, yaitu SSDR ya. SSDR itu adalah sebuah sistem bagaimana mengembangkan gereja itu melalui sekolah minggu yang dikembangkan di TLCC. Jadi ada beberapa ide-ide baru, strategi baru yang bisa membakar spirit ini dalam melayani Tuhan. Ya, lanjut. Lalu ketika ada kekuatan, ada kasih, ada disiplin, ya tadi. Selanjutnya untuk apa sih? Untuk ini. Di dalam ayat yang ke-8 saya bacakan ya, di dalam ayat yang ke-8 di sana berbunyi demikian, dan ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Jadi karunia Allah yang dikorbankan untuk apa? Untuk pemberitaan Injil ya, untuk pemberitaan Injil. Jangan malu untuk memberitakan Injil, tetapi terus bersaksilah ya, terus bersaksilah di dalam memberitakan Injil dalam kekuatan Allah sendiri. Langsung diklik lagi ya. Kalau berbicara pemberitaan Injil, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Kalau pemberitaan Injil itu kita lakukan dari spirit yang baru yang ada itu, pasti untuk pertumbuhan gereja, menambah jiwa-jiwa, pasti begitu. Tapi juga ketika ada spirit yang baru tadi, maka itu juga akan berdampak di sini semangat, maka muncul pemberitaan Injil di luar. Ketika pemberitaan Injil di luar, maka itu spirit mengarah kepada sebuah penanaman jemaat baru, mengarah pada penanaman baru ya. Lanjut. Ya, ini sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulannya kita baca bersama-sama aja kesimpulannya. 1, 2, 3. Kasih karunia merupakan sebuah kekuatan komprehensif yang dahsyat. Stop dulu ya. Kasih karunia Allah yang dijelaskan tadi, karena berbagai macam dalam identitas yang baru itu ada banyak potensi, dan itu adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Itulah stamina kita. Lanjut. Yang kita butuhkan adalah pembaruan dan cara meniup bara api agar menyala kembali. Ini terjadi melalui persekutuan khusus bersama Allah untuk mendapatkan pencerahan baru, ide baru, spirit yang baru, strategi baru, dan disiplin yang baru dalam pemberitaan
Jadi ketika ada spirit yang baru, di dalamnya ada pencerahan, ada strategi yang baru, dan itu nanti pasti akan membawa pada spirit memberitakan Injil, juga spirit menanam jemaat. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah bagian firman-Mu yang sudah kami dengar tadi akan menolong kami semua, bagaimana kami mensyukuri akan anugerah-Mu. Kami punya identitas yang baru karena kami sudah Engkau tarik, Engkau tangkap, Engkau selamatkan, beriman kepadamu, dan juga berbagai macam karunia rohani telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur. Tolonglah supaya kami bisa mengobarkan semuanya itu, agar kami dapat menjadi alat kemuliaan secara lebih efektif lagi. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Mohon Roh Kudus menteraikan setiap kebenaran itu di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan kita. Pengorbanan Tuhan sungguh-sungguh akan kita. Itu hidup oleh yang terbaik di dunia. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima.
kami mengobarkan semangat kami agar kami dapat memberitakan Injil bagi sesama kami yang belum mendengarnya. Biarlah Tuhan akan memakai setiap kami agar kami menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi kesaksian-kesaksian yang indah bagi orang yang belum mengenal Kristus, untuk mereka dapat turut kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk almarhum Bapak Yudi Irwansyah yang telah meninggalkan keluarganya. Biarlah Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan serta damai sejahtera bagi keluarga ketiga. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan dan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.